maksudnya calon dari kelompok adat ada. Iya. Calon kelompok pengusaha ada. Iya. Kelompok akademis juga ada di Kampar, bakal calon ya. Iya. Kemudian calon dari kelompok tokoh agama juga muncul. Iya, Bahkan iya. di calon gubernur saya lihat, Iya. tokoh agama di Kampar juga jadi Iya. didikan, walaupun selevel gubernur dan calon wakil gubernur sudah ada. Seperti itu. Iya. Sejauh mana Pileg kemarin dan Pilpres berpengaruh pada politik Kampar? Sangat berpengaruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bang Nur Hamid. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah elok. Tetap segar bugar ya? Segar. Walaupun Kampar dalam keadaan apa? Kampar menurut saya selalu dinamikanya seperti ini, Dinda. Jadi Oke. Kampar itu selalu dinamikanya sangat kompleks ya. Kompleks ya. Kompleksitas itu ciri khas Kampar karena banyak orang pintar, Oh, banyak elitnya di sini, banyak tokohnya di Kampar. Dan Ya. kita buktikan secara kuantitatif, kualitatif, elit di Provinsi Riau itu profesor yang terbanyak itu di Kampar. Kampar ya. Yang kedua, politisi juga, walaupun di sebaran di tempat lain, Ya. di Siak kan ada orang Kampar, jadi politisi. Jadi memang Kampar ini memang unik dan khas karena peradaban awal bahkan di Republik ini Maurataku sebagai historikal sejarah Nusantara. Nah, ini penting ya. Jadi keadaban dan peradaban kita itu lebih dulu. Jadi wajar kalau Kampar itu agak gimana? Dinamis, sangat modernis, bisa jadi konvensional juga ada di sini. Konvensional juga ada ya? Ya, banyak hal lah ya. Ada friksi-friksi di masyarakatnya cukup tajam, tapi untuk mempercerdaskan kita bagaimana dinamika politik, baik politik pragmatis, politik praktis, dan politik yang sebenarnya. Nah, kita masuk ke politik yang sebenarnya. Bang Nur Hamid. Ya. Ini sepertinya Kampar akan panas. Panas sepertinya. Nah, sebagai Kita orang mendinginkan. Oh gitu. Karena saya KPU kan. Oh. Mantan KPU, Iya. kabupaten, provinsi, ya mendinginkan lah. Mendinginkan ya. Nanti ada acara bolek godang itu mendinginkan. Bagaimana baule? Bagole. Bolek godang, bolek godang. Ini salah. Ini kamu sebab soju kan? Pindah itu. Oke. Ya mungkin apa harapan-harapan khusus Bang Nur Hamid lah. Karena saya juga nggak mungkin bertanya yang aneh-aneh karena kan di situ ya. Harapan khusus terhadap pilkada ini karena kan diduga ini akan panas ini membara bahkan trik-intrik politik tetap jalan terus. Kalau saya pantau di bakal calon kepala daerah yang terbanyak di 2024 ini. Di Riau ya, di seluruh kabupaten hampir calonnya melebihi dari jumlah partai yang akan menyediakan kursi. Ini kan kalau salah 20% ya. Kemudian konversi itu kan kalau dihitung kan melebihi 5 calon. Di Kampar aja prediksi saya hampir 10 calon ya, atau 8 calon yang berani fight, bertarung gitu ya. Jadi ini yang membuat panas mungkin. Jadi karena banyak calon jadi panas. Tapi nanti konsolidasinya mungkin sistem pilkada serentak ini kan lebih bergeser pada struktural. Maka DPP partai ke depan lebih punya kekuatan untuk mencari calon yang banyak itu menjadi mengerucut. Sehingga saya kira hari ini bakal calon itu tidak semuanya jadi calon. Itu penting ya. Jadi terminologi bakal calon dengan calon itu berbeda. Betul. Calon itu apabila dapat partai dan mencalonkan ke KPU dan mendaftar dan memenuhi syarat. Sehingga saya kira sah-sah saja hari ini dinamika friksi itu terjadi di masyarakat. Justru kami berpikir dari kelompok akademik lah, katakan demikian, mantan penyelenggara pemilu berpikir ini harus di-manage sebagai potensi sosial kita menuju politik. Jadi politik itu sudah masuk ke ranah tahapan pilkada. Kalau sehari ini menurut saya dinamika sosialnya dulu. Sehingga kelompok sosial akan menjadi separuh politik menjelang calon. Sehingga kelompok adat, kelompok tokoh masyarakat di bidang agama, di bidang adat, bidang sosial, bidang ekonomi cukup menentukan menurut saya. Di samping nanti mobilisasi massa, mobilisasi pemilih maksud kami itu kan ada kos-kos politik di situ. Tapi kalau konteks partisipasi dalam pilkada ditimbulkan dari ideologi, keyakinan, kelompok-kelompok kepentingan yang meng-create itu sebagai kelompok kepentingan yang mengerucut kepada calon yang diinginkan sebagai visi misi yang diinginkan juga. Bang Nur tadi mengatakan ada faksi-faksi ini, ada dari adat istiadat, kemudian ada dari kaum agamis, kelompok sosial lainnya. Tentu ini kan kayaknya terbagi-bagi nih kelompok masyarakat kita. Potensi konfliknya tinggi. Dan calon juga demikian juga. Calonnya saya lihat juga dimensinya demikian juga. Oh gitu ya? Maksudnya calon dari kelompok adat ada. Calon kelompok pengusaha ada.
kelompok akademis juga ada di Kampar, bakal calon ya. Iya. Kemudian calon dari kelompok tokoh agama juga muncul. Iya, Bahkan iya. di calon gubernur saya lihat, tokoh agama di Kampar juga jadi bidikan, walaupun selevel gubernur dan calon wakil gubernur sudah ada. Seperti itu. Iya. Sejauh mana Pileg kemarin dan Pilpres berpengaruh pada politik Kampar? Sangat berpengaruh signifikan. Kenapa? Ada yang lolos dan tidak lolos di parlemen. Iya. Ini kan menjadi catatan karena ada kalimat di dalam calon-calon yang lolos, dia berpikir semula. Kalau saya mundur di parlemen yang sebenarnya susah payah untuk mendapatkannya, maka sesungguhnya saya juga akan memberikan kesempatan pada orang yang tidak jadi, walaupun di internal partai. Tetapi ada eskalasi baru. Saya dapat info dari anggota parlemen DPR RI. Agenda itu sekarang lagi digodok untuk pilkada dimajukan, tapi kan belum tuntas itu garapannya. Kalau itu terjadi sebelum pelantikan DPR RI, maka kesempatan yang jadi itu karena popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi, maka kansnya lebih bagus yang belum dilantik tapi punya elektabilitas bagus. Oh gitu ceritanya? Seperti itu. Kira-kira itu tembus nggak aturan itu? Tergantung apakah nanti pemerintah dan DPR bersepakat untuk itu. Karena bisa saja revisi itu terjadi atau justru konstruksi undang-undang organiknya bisa bergeser ke situ tahapan. Tapi tahapan yang sebenarnya kan masih dinamis, bahwasanya yang jadi di DPR mundur kan seperti itu. Ini dinamikanya, ini informasi terbaru menurut saya. Oh, terbaru ya. Closing statement dari Abdul Rahman lah. Saya kira apapun namanya kontestasi politik itu dinamika berkaitan dengan bagaimana spirit kita menjadi pemimpin untuk representasi masyarakat. Tetapi ada dinamika lain, bahwasanya kepentingan kelompok pribadi. Saya kira dalam konteks pilkada kita besarkan kepentingan masyarakatnya, maka kepentingan pribadi dan grup juga terakomodir dalam kepentingan yang besar itu. Dengan sendirinya ya? Dengan sendiri, maka itulah namanya pemilu yang partisipatif. Oke, siap. Sukses Bang Amin. Thank you. Sehat selalu Bang. Thank you. Oke, Pak ya.